Seorang pria yang dulu sederhana, tiba-tiba berubah ketika karirnya meroket hingga kursi direktur. Kesuksesan membuatnya angkuh, lalu dengan mudah menceraikan istri yang selalu mendukungnya. Ia merasa tak lagi membutuhkan wanita itu, tanpa pernah tahu kebenaran besar yang tersembunyi. Perempuan yang ia tinggalkan ternyata adalah pewaris utama perusahaan tempatnya bekerja mati-matian. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah penuh gejolak, tentang cinta yang dikalahkan oleh kesombongan, dan tentang takdir yang membalikkan keadaan dengan cara paling mengejutkan. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut berinteraksi. Tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dan semakin dekat seperti keluarga. Cerita ini berawal dari sebuah pernikahan sederhana yang dibangun dengan cinta tulus. Seorang istri mendampingi suaminya dari awal karir, dengan penuh kesabaran dan dukungan tanpa henti. Namun, ketika roda kehidupan berputar, sang suami justru lupa pada janji yang pernah ia ucapkan. Ia berubah menjadi sosok yang berbeda setelah menduduki jabatan tinggi. Dan dari sinilah jalan cerita yang penuh liku dimulai. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan penuh kebersahajaan. Meski tinggal di rumah sederhana dengan dinding yang mulai kusam dan perabotan seadanya, kebahagiaan terasa nyata setiap kali mereka saling berbagi senyum. Sang istri tak pernah menuntut lebih. Baginya kebersamaan jauh lebih berharga dibandingkan harta. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan sederhana, lalu melepas suaminya berangkat kerja dengan doa. Meskipun penghasilan suaminya pas-pasan, ia tak pernah mengeluh. Bahkan ketika sang suami sering pulang dengan wajah lelah, ia tetap menyambut dengan segelas teh hangat dan kata-kata penyemangat. Suasana penuh cinta itu membuat sang pria merasa dihargai, setidaknya di awal perjalanan mereka. Hari demi hari, sang istri terus mendukung penuh. Ia percaya, suatu saat kerja keras suaminya akan membuahkan hasil. Dan benar saja, setelah bertahun-tahun berjuang, sebuah kabar besar datang. Suaminya diangkat menjadi direktur di perusahaan tempatnya bekerja. Berita itu membuat keduanya sempat larut dalam kegembiraan. Sang istri menitikkan air mata haru, merasa perjuangan mereka terbayar. Namun, perubahan mulai terlihat perlahan. Awalnya hanya sebatas cara bicara. Sang suami yang dulu lembut, kini terdengar lebih tinggi nada suaranya. Ia mulai sibuk dengan berbagai rapat dan undangan, pulang lebih larut, jarang menyempatkan waktu makan bersama. Ketika istrinya menanyakan kabar, ia hanya menjawab singkat, seolah-olah sudah tak ada ruang untuk percakapan hangat seperti dulu. Di balik sikap barunya, tumbuh rasa bangga yang berlebihan. Ia merasa sudah mencapai puncak, merasa segala yang ia raih murni hasil dari keringatnya sendiri. Ia mulai melupakan siapa yang setia berada di sampingnya saat berada di titik terendah. Sang istri hanya bisa menatap dari kejauhan, berusaha memahami bahwa kesibukan suaminya memang semakin padat. Ia masih mencoba percaya bahwa perubahan itu hanya sementara. Namun semakin hari, jarak kian melebar. Senyuman yang dulu hangat, kini dingin. Sentuhan yang dulu penuh kasih, kini tak lagi ada. Bahkan, ketika sang istri berusaha membantu dengan menyiapkan kebutuhan kerja, suaminya menolak dengan alasan ingin mandiri. Padahal, jauh di dalam hatinya, ia hanya ingin tetap terlibat dalam kehidupan pria yang pernah ia cintai sepenuh jiwa. Saat itulah sang istri mulai menyadari, jabatan baru bukan hanya mengubah kehidupan, tapi juga perlahan merenggut sosok yang pernah ia kenal. Kebanggaan yang seharusnya membawa syukur, justru menumbuhkan kesombongan yang menusuk batin. Seiring waktu, perubahan sikap sang suami semakin kentara. Kesibukan kantor yang semula menjadi alasan, ternyata hanyalah awal dari jarak yang kian melebar. Ia mulai terbiasa pulang larut malam, beralasan ada rapat mendadak atau pertemuan dengan rekan bisnis. Namun, istri yang menunggunya di rumah merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapannya ketika pulang tak lagi hangat, seolah-olah rumah bukan lagi tempat ia ingin kembali. Setiap kali istrinya mencoba mengajak berbincang, balasannya selalu singkat, seringkali diakhiri dengan helaan napas panjang, seakan sedang berbicara dengan seseorang yang tak penting. Perempuan itu hanya bisa menahan perih,
berusaha tetap sabar meski hatinya terasa terkoyak sedikit demi sedikit. Perubahan itu semakin jelas terlihat ketika sang suami mulai mengubah caranya memperlakukan istrinya di depan orang lain. Jika dulu ia selalu bangga menggandeng tangan istrinya, kini ia lebih sering berjalan cepat, meninggalkannya tertinggal di belakang. Bahkan saat menghadiri acara resmi, ia enggan memperkenalkan istrinya pada kolega. Ia berdiri tegap dengan setelan jas mewahnya, sementara wanita yang mendampingi hanya menjadi bayangan di sisinya. Luka semakin dalam ketika kata-kata merendahkan mulai terucap. Suaminya kerap menyebut istrinya tak sepadan dengan posisinya yang kini lebih tinggi. Ia merasa sudah layak bersama wanita lain yang dianggap mampu memberi kebanggaan di mata dunia. Perempuan yang dulu menjadi tempatnya berbagi mimpi, kini dianggap beban yang menghalangi langkahnya. Meski hati istrinya hancur, ia tetap berusaha menjaga rumah tangga. Ia masih menyiapkan makanan meski sering tak disentuh, masih melipat pakaian meski suaminya jarang memakainya. Ia meyakinkan diri bahwa badai ini akan berlalu, bahwa mungkin suaminya hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan tanggung jawab barunya. Namun, keyakinan itu perlahan memudar, karena sikap dingin semakin menjadi. Puncaknya datang pada sebuah malam yang tak akan pernah ia lupakan. Dengan wajah serius, sang suami menyampaikan keputusannya. Tanpa ragu, ia berkata bahwa pernikahan ini sudah tak layak diteruskan. Alasan yang ia sampaikan menusuk jauh ke dalam dada istrinya. Ia ingin pasangan yang lebih sesuai dengan kedudukannya, seseorang yang bisa ia banggakan di depan orang banyak. Saat kalimat itu terlontar, suasana hening seakan membekukan waktu. Wanita itu menatap sosok yang pernah ia cintai, mencari sedikit saja sisa kelembutan yang dulu ia kenal. Namun yang ia temukan hanyalah wajah yang penuh kesombongan. Air matanya mengalir tanpa mampu ia hentikan. Bukan karena ia tak rela melepas, tetapi karena ia tak pernah menyangka seseorang yang dulu ia percaya bisa berubah sedemikian rupa. Ia tidak membantah. Ia tidak memohon. Meski hatinya retak, ia memilih diam. Baginya, memaksa seseorang yang sudah tak punya rasa hanya akan semakin menyakiti. Dengan suara bergetar, ia hanya mengucapkan terima kasih atas semua kenangan, lalu mengizinkan suaminya pergi. Keputusan itu menghantam dirinya seperti badai besar. Namun di balik kesedihan itu, ada keteguhan yang mulai tumbuh. Ia sadar, meski rumah tangga berakhir, hidupnya tak berhenti di sana. Ia masih memiliki martabat, harga diri, dan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar status pernikahan. Malam itu menjadi awal dari lembaran baru yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah perpisahan yang menyakitkan, namun juga pintu menuju kenyataan yang kelak akan membuka mata banyak orang, terutama pria yang kini begitu angkuh. Hari penandatanganan perceraian tiba dengan begitu cepat. Semua proses administratif berlangsung dingin, tanpa satupun kalimat penghiburan. Sang suami duduk tegak, penuh percaya diri, menatap lembaran dokumen seakan-akan itu hanyalah formalitas kecil yang menuntaskan sesuatu yang sudah ia anggap selesai. Sebaliknya, sang istri hadir dengan raut wajah tenang, meski hatinya terasa teriris. Di ruangan itu, tidak ada saksi air mata yang ia tumpahkan. Ia memilih menyembunyikan luka, sebab baginya, kesedihan hanya akan membuatnya terlihat lemah di hadapan pria yang sudah kehilangan rasa hormat. Dengan tangan bergetar, ia menuliskan tanda tangan terakhir yang mengakhiri sebuah ikatan yang dahulu penuh cinta. Sang suami menutup map dengan senyum tipis. Ada tatapan puas di matanya, seolah ia baru saja memenangkan sesuatu. Ia tak menyadari bahwa dalam senyum tenang istrinya, tersimpan rahasia besar yang kelak akan mengguncang dunianya. Perempuan itu bangkit, membetulkan kerudungnya, lalu melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Bagi dirinya, hari itu bukanlah akhir segalanya, melainkan awal perjalanan baru yang lebih besar dari sekadar status seorang istri. Sepanjang jalan pulang, langkahnya terasa berat, namun tekad di dalam hati semakin kokoh. Ia tahu dirinya telah dikhianati, tetapi ia memilih untuk tidak larut dalam duka. Perempuan itu berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan ada lagi air mata yang menetes hanya untuk orang yang tak menghargainya. Ia akan berdiri lebih kuat, bahkan ketika dunia menilainya sendirian. Hari-hari setelah perpisahan dijalaninya dengan kesunyian. Banyak tetangga yang bertanya,
Beberapa berbisik, sebagian lagi menunjukkan simpati. Ia menanggapi dengan senyum, meski batinnya masih dipenuhi rasa perih. Namun, setiap malam, ia berdoa agar hatinya tetap lapang, agar ia tidak menyimpan dendam terhadap seseorang yang pernah ia cintai sepenuh jiwa. Tak ada satupun keluhan yang keluar dari bibirnya. Justru ia mulai menata langkah dengan lebih tegas. Ia kembali menekuni hobinya, kembali mengurus dirinya, kembali menemukan arti hidup di luar bayang-bayang pernikahan. Ia menyadari, dunia masih luas, dan ia masih punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar mengenang masa lalu yang pahit. Sementara itu, sang mantan suami melanjutkan hidup dengan penuh percaya diri. Jabatan barunya membuatnya dikelilingi banyak orang yang mengaguminya. Ia menikmati sorotan, pujian, dan penghormatan. Tak ada sedikit pun rasa bersalah yang terlihat. Ia benar-benar meyakini bahwa ia telah membuat keputusan tepat dengan meninggalkan istri yang dianggapnya tidak sepadan. Namun, yang tidak ia tahu, roda kehidupan sudah mulai berputar. Diam-diam, sesuatu yang ia remehkan selama ini akan menjadi kenyataan yang sulit ia terima. Rahasia besar yang disimpan rapi oleh mantan istrinya sebentar lagi akan muncul ke permukaan. Sebuah kebenaran yang akan mengguncang posisinya, meruntuhkan kesombongan yang ia banggakan, dan membalikan seluruh cerita hidupnya. Hari itu, perceraian mungkin terlihat sebagai akhir dari ikatan mereka. Namun sesungguhnya, itu hanyalah awal dari babak baru. Babak yang akan membuka mata semua orang bahwa kesetiaan dan ketulusan tidak bisa ditukar dengan jabatan atau harta. Beberapa minggu setelah perpisahan, kehidupan di perusahaan tempat sang mantan suami bekerja mulai terasa berbeda. Ada suasana tegang yang tak biasa. Desas-desus mengenai pergantian besar terdengar di setiap sudut ruangan. Para karyawan saling berbisik, menebak-nebak siapa sosok penting yang akan hadir dalam rapat umum pemegang saham yang telah dijadwalkan. Hari itu akhirnya tiba. Aula besar perusahaan dipenuhi wajah-wajah penuh rasa ingin tahu. Para manajer duduk berbaris rapi, karyawan sibuk membicarakan kabar yang belum jelas. Sementara di barisan paling depan, sang direktur baru, mantan suami itu, duduk dengan dada membusung. Ia merasa ini saatnya menunjukkan bahwa dirinya benar-benar berada di puncak. Namun, detik demi detik berlalu, pintu utama aula terbuka perlahan, dan langkah anggun seorang wanita membuat semua kepala menoleh. Suasana seketika hening, hanya terdengar suara sepatu yang beradu dengan lantai marmer. Semua tatapan terpaku pada sosok yang masuk dengan penuh wibawa, seolah membawa cahaya baru ke dalam ruangan. Mata sang direktur melebar. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita itu, yang baru saja ia lepaskan dengan sombong, berdiri di hadapan ratusan orang dengan senyum tenang. Gaun sederhana namun berkelas membungkus tubuhnya. Posturnya tegak, sorot matanya penuh keyakinan. Seluruh ruangan seakan menahan napas ketika pembawa acara memperkenalkannya sebagai pemilik utama saham mayoritas perusahaan. Bisik-bisik langsung memenuhi udara. Beberapa karyawan menutup mulut, sebagian lain menatap tak percaya. Mereka baru mengetahui bahwa wanita yang selama ini terlihat biasa ternyata adalah pewaris sah dari perusahaan tempat mereka bekerja. Sementara itu, sang direktur hanya mampu membeku di kursinya. Rasa percaya dirinya yang tadi begitu tinggi runtuh seketika. Wanita itu melangkah ke podium, menyapa semua dengan suara lembut namun tegas. Ia tidak menyebutkan satupun tentang masa lalunya, tidak pula menunjukkan kebencian. Yang ia lakukan hanyalah menyampaikan visi untuk perusahaan, membangkitkan semangat semua orang agar bekerja dengan lebih baik. Justru sikap profesional itulah yang membuat semua orang semakin kagum padanya. Di tengah riuh tepuk tangan, sang direktur merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya, ketakutan bercampur penyesalan. Ia sadar, sosok yang pernah ia anggap tak pantas mendampinginya ternyata jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan dirinya. Status direktur yang ia banggakan seakan kehilangan arti, karena pemilik sesungguhnya berdiri tepat di hadapannya. Namun, yang membuatnya semakin terhantam bukan hanya kenyataan tentang siapa mantan istrinya, melainkan cara wanita itu bersikap. Tidak ada tatapan penuh amarah, tidak ada kata sindiran. Justru ketenangan yang ditunjukkan membuat rasa malu semakin menyesakkan dadanya. Di dalam ruang rapat itu,
Keseimbangan kekuasaan berubah sekejap. Mantan istri yang dulu ia rendahkan kini menjadi pusat perhatian, sementara dirinya hanya bayangan yang tertinggal. Semua orang mulai menaruh hormat padanya, bukan lagi pada jabatan direktur yang ia duduki. Hari itu menjadi titik balik. Rahasia besar yang selama ini tak pernah ia ketahui akhirnya terkuak, membuatnya menyadari bahwa ia hanyalah pion kecil di atas papan catur kehidupan yang jauh lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Namun, perjalanan ini belum selesai. Apa yang terjadi di ruang rapat hanyalah permulaan dari babak baru, babak di mana penyesalan mulai tumbuh, dan bayangan masa lalu terus menghantui langkahnya. Setelah rapat akbar itu berakhir, suasana di perusahaan berubah total. Nama sang pewaris utama bergema di setiap ruangan, menjadi bahan perbincangan dari lantai terendah hingga ruang direksi. Para karyawan menaruh rasa hormat yang lebih tinggi padanya, sementara sosok direktur yang sebelumnya dielu-elukan, kini mulai dipandang dengan sorot berbeda. Di ruang kerjanya, pria itu duduk gelisah. Tangannya menggenggam pena, namun pikiran melayang tak tentu arah. Bayangan wajah mantan istrinya terus hadir di kepalanya. Senyum tenang perempuan itu, sorot matanya yang penuh wibawa, seakan menampar harga dirinya berkali-kali. Ia ingin melupakan, tapi setiap langkahnya di kantor kini selalu mengingatkan pada kenyataan pahit. Pemilik sejati adalah wanita yang pernah ia remehkan. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan rapat terbatas muncul di mejanya. Nama-nama petinggi perusahaan tercantum di dalamnya, termasuk satu nama yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Itu adalah pertemuan resmi pertamanya dengan sang pemilik utama, mantan istrinya sendiri. Hari yang ditunggu pun tiba. Ruang pertemuan dipenuhi keheningan tegang. Para manajer duduk rapi, mencoba menutupi rasa gugup mereka. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan langkah anggun wanita itu kembali menarik perhatian semua orang. Ia masuk dengan penuh wibawa, menyapa singkat, lalu duduk di kursi utama. Mata pria itu tak bisa berbohong. Pandangannya tertuju pada sosok di hadapannya, namun segera ia tundukkan kepala, seolah takut bertemu langsung dengan tatapan yang dulu begitu hangat. Hatinya bergetar, bukan karena cinta yang tersisa, melainkan karena rasa bersalah yang menghantui. Sepanjang pertemuan, sang wanita berbicara lugas, menjelaskan arah perusahaan, strategi bisnis, dan tujuan besar ke depan. Tak ada satupun kata yang mengacu pada masa lalu mereka. Ia bersikap profesional, seolah pria di hadapannya hanyalah bawahan biasa. Justru sikap inilah yang membuat pria itu semakin terpuruk. Beberapa kali ia mencoba mengangkat kepala, berharap mendapat sedikit perhatian. Namun, tatapan perempuan itu tak pernah singgah kepadanya. Bukan karena benci, melainkan karena ia sudah melepaskan semuanya. Yang tersisa hanyalah keteguhan untuk menjaga martabat dan mengabdi pada tanggung jawab besar yang kini ia pikul. Selesai rapat, semua peserta bangkit memberi hormat. Sang wanita berdiri, merapikan berkas, lalu melangkah keluar tanpa menoleh sedikit pun. Pria itu hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, merasakan perih yang tak bisa ia ungkapkan. Ia ingin berkata banyak hal, meminta maaf, menjelaskan, bahkan sekadar menyapa, tetapi lidahnya keluh. Keheningan itu jauh lebih menusuk daripada 1000 kata. Karena tanpa satu kalimat pun, perempuan itu sudah menunjukkan bahwa ia bukan lagi bagian dari hidupnya. Sikapnya adalah jawaban. Ia telah memilih untuk tidak menoleh ke masa lalu, tak peduli seberapa dalam luka yang pernah ditorehkan. Pria itu akhirnya sadar, tak semua kesempatan bisa kembali. Ada pintu yang ketika sudah tertutup, tak akan pernah terbuka lagi, sekalipun penyesalan datang bertubi-tubi. Dan saat itulah ia merasakan kehampaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa bagai hukuman panjang bagi pria yang dulu begitu angkuh. Setiap kali ia melangkah ke kantor, bayangan tentang siapa pemilik sebenarnya terus menghantui pikirannya. Ia tidak lagi bisa menegakkan kepala dengan rasa bangga seperti dulu. Para karyawan yang tadinya mengaguminya kini menaruh hormat lebih besar kepada sosok lain, wanita yang pernah ia tinggalkan. Di meja kerjanya, ia sering termenung lama, memandang berkas tanpa benar-benar membaca. Sementara di luar sana,
Semua orang sibuk membicarakan kebijakan baru sang pewaris utama yang membawa angin segar bagi perusahaan. Nama mantan istrinya melambung sebagai simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Semakin ia mendengar itu semua, semakin ia merasa kecil, seakan-akan kursi direktur yang ia duduki hanyalah pinjaman sementara. Setiap kali pulang ke rumah mewah hasil dari jabatannya, ia justru merasakan kekosongan. Tidak ada lagi senyuman yang menyambut. Tidak ada suara lembut yang menenangkannya. Dulu, saat hidupnya masih sederhana, istrinya selalu menghadirkan ketenangan. Kini, di tengah kemewahan, ia hanya ditemani kesepian. Malam-malamnya penuh kegelisahan. Ia terbangun berulang kali, dihantui kilasan wajah wanita itu. Tatapan tenang di ruang rapat, langkah anggun saat meninggalkan ruangan, bahkan senyuman yang sama sekali tak menyeratkan dendam. Semua itu menusuk lebih dalam dibandingkan amarah. Karena yang paling menyakitkan bukanlah kebencian, melainkan ketidakpedulian. Ia mulai menyadari betapa bodohnya keputusan yang ia ambil. Selama bertahun-tahun, ada seseorang yang mendampinginya dengan tulus, menerima kekurangan, memberi dukungan tanpa henti. Namun ketika ia berhasil naik jabatan, ia menukar semua itu dengan kesombongan. Kini, tak ada jalan kembali. Pintu yang dulu terbuka lebar sudah tertutup rapat. Di kantor, ia berusaha mendekat, mencari kesempatan berbicara. Namun, setiap kali pertemuan berakhir, mantan istrinya selalu melangkah pergi lebih dulu, dikelilingi para manajer yang siap menunggu instruksi. Tak pernah ada ruang bagi dirinya untuk sekadar menyampaikan maaf. Hari berganti minggu. Rasa bersalah makin menekan dadanya. Ia mencoba menulis surat permintaan maaf. Namun setiap kali pena menyentuh kertas, tangannya bergetar. Ia sadar, tak ada kata yang mampu menghapus luka yang pernah ia torehkan. Apalagi, melihat mantan istrinya kini berdiri tegak, ia merasa semakin tidak layak membuka kembali kisah lama. Penyesalan itu membuatnya kehilangan semangat. Kursi direktur yang dulu terasa seperti puncak kejayaan, kini hanya menjadi beban. Ia datang ke kantor bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan rasa takut melihat sosok yang selalu mengingatkannya pada kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dan di balik semua itu, ia tahu satu hal yang tak bisa ia ubah. Kesempatan sudah terlewat. Tidak peduli seberapa keras ia menyesali, perempuan itu telah melangkah maju, meninggalkan dirinya dengan hati yang lebih kuat. Yang tersisa hanyalah bayangan masa lalu yang terus menghantui, membuat setiap hari terasa seperti penebusan yang tak pernah selesai. Kisah ini mengajarkan bahwa kehidupan selalu memiliki cara untuk membuka tabir kebenaran. Seorang pria yang terlalu sombong dengan jabatannya lupa bahwa kekuasaan hanyalah sementara. Ia meninggalkan istri yang setia, mengira kebahagiaan bisa dibeli dengan status dan pengakuan orang lain. Namun, ketika topeng keangkuhannya runtuh, ia baru menyadari bahwa harta terbesar dalam hidupnya justru telah ia lepaskan dengan tangannya sendiri. Sementara itu, sang wanita menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada balas dendam, melainkan pada kemampuan untuk berdiri tegak tanpa perlu membuktikan apapun. Ia tidak menengok ke belakang, tidak menggunakan kedudukannya untuk mempermalukan orang yang pernah melukainya. Ia memilih berjalan ke depan, menjaga harga diri, sekaligus menunjukkan bahwa kesabaran mampu mengubah luka menjadi kekuatan. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran penting. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia tampak sederhana. Kesetiaan, cinta, dan ketulusan tidak bisa digantikan dengan gelar ataupun jabatan. Karena pada akhirnya, semua pencapaian duniawi akan kehilangan makna jika tidak ada orang yang tulus di sisi kita. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan dukungan kalian di kolom komentar dengan menyebutkan kota asal, agar kita semakin dekat sebagai keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya.